Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Pak Rifan Ulil Huda. Marilah kita belajar bersama-sama di tema 8, muatan bahasa Indonesia. Namun, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 8, subtema 2 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam satu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama atau lawan. Berikut ada sebuah cerita. Ayo, manakah yang merupakan tokoh protagonis dan antagonis dari cuplikan cerita berikut? Tentunya untuk bisa mengetahui tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita adalah membaca secara keseluruhan terlebih dahulu, baru bisa menentukan mana tokoh utama atau tokoh protagonis dan antagonisnya. Berikutnya, mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Ayo bacalah cerita tentang asal-usul Cendrawasih atau cerita fabel yang ada pada modul tema 8 halaman 68. Selanjutnya, menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Masih ingatkah kamu dengan tokoh protagonis dan antagonis tadi di dalam suatu cerita fiksi? Untuk mengetahuinya, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya atau alur. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang diberi kaitan dengan watak tokoh tersebut. Selanjutnya, setelah menuliskan tokoh dalam cerita, sekarang menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara tepat. Lalu kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Yang ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Bacalah cerita tentang asal-usul burung cendrawasih seperti pelajaran sebelumnya. Bisa dilihat pada modul halaman 68 tema 8. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketika hal ini tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut.
Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga bisa atau memiliki tokoh. Cerita rakyat bisa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Berikutnya, setelah menulis kemudian mengidentifikasi, sekarang menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Contohnya fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu, misalnya kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, burung harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, semut menggambarkan sikap kerjasama. Demikian pemaparan ringkasan materi tema 8 subtema 2. Terima kasih, semoga bisa lebih memahami materi yang Pak Guru ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.